Piala Dunia selalu menyisakan cerita. Setelah Qatar yang mulanya dikritik habis-habisan karena dianggap tidak becus menjadi tuan rumah, justru mampu menghadirkan salah satu ajang Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Kemudian ada Afrika Selatan yang pada 2010 menjadi negara pertama di benua hitam yang menggelar pesta sepak bola. Sukses mengemasnya dengan sangat mengesankan. Lalu mundur jauh ke belakang atau tepat di tahun 1998, gelaran Piala Dunia kembali ke negara asalnya yakni Prancis. Negeri mode dengan keindahan kota yang luar biasa ini menggelar pesta dengan sejumlah peraturan berbeda. Pertama, Piala Dunia 1998 diikuti oleh 32 tim, di mana sebelumnya hanya ada 24 negara saja yang berpartisipasi. Berikutnya yang tak boleh dilupakan adalah ketika Prancis 98 menerapkan aturan Golden Goal di fase gugur. Selain terdapat sejumlah aturan baru, ada pula kejutan-kejutan yang hingga kini sulit dilupakan. Seperti Nigeria yang tampil brilian, sampai munculnya timnas Kroasia sebagai underdog terbaik sepanjang masa. Namun, di antara deretan hal-hal menarik dan mengejutkan yang telah disebutkan, ada misteri besar yang sampai sekarang masih banyak diperbincangkan. Adalah ketika pemain muda terbaik asal Brazil, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, hilang di laga final. Kegemilangan Ronaldo di gelaran Piala Dunia 1998. 4 tahunan sebelum melakoni ajang Piala Dunia 1998, Ronaldo telah ikut serta dalam rombongan Brazil di Piala Dunia. Namun ketika tim Samba keluar sebagai juara, Ronaldo yang masih terlalu muda tidak mendapat satu kesempatan pun di atas lapangan. Seiring berjalannya waktu, Ronaldo kian menunjukkan kehebatannya. Pertama, ia pernah bersinar di Belanda bersama PSV Eindhoven. Kemudian dia sempat menjalani satu musim yang amat mengesankan di Barcelona dengan mencetak 34 gol dari 37 pertandingan di Liga musim 1996-1997. Setahun setelahnya, Inter Milan yang jadi destinasi berikutnya, sukses dijadikan Ronaldo sebagai tim dengan lini serang menakutkan. Lebih dari itu, di usia yang baru menginjak 22 tahun, Ronaldo sudah mengantongi 2 gelar pemain terbaik dunia dan 1 gelar Ballon d'Or. Dengan rentetan prestasi itu, praktis Ronaldo dimasukkan ke dalam skuad utama Brazil yang akan berlaga di ajang Piala Dunia 1998. Di turnamen tersebut, Ronaldo yang memang sudah diprediksi bakal tunjukkan aksi gemilang mampu mencetak banyak gol. Meski hanya mencetak 1 gol di babak grup, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol di fase gugur melawan Chile. Golnya itu pun turut membantu Brazil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Ketika di babak selanjutnya Brazil mampu melewati hadangan Denmark, Ronaldo sukses mencetak gol penting di babak semifinal melawan timnas Belanda yang sedang bagus-bagusnya. Melalui pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 1-1 hingga babak tambahan, kedua tim harus melanjutkannya ke babak penalti. Mujur bagi skuad asuhan Mario Zagallo, 2 algojo asal Belanda gagal hingga memuluskan langkah mereka ke partai final. Misteri hilangnya Ronaldo di laga final. Di partai final, Brazil harus melewati hadangan berat. Mereka dipertemukan dengan Prancis yang merupakan tim tuan rumah. Dukungan dari tim lawan jelas lebih besar. Apalagi tim ayam jantan juga dihuni bintang-bintang terbaik yang memunculkan nama Zinedine Zidane sebagai ikonnya. Namun, Brazil juga tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga punya kumpulan pemain hebat dan diprediksi bakal sangat mengandalkan Ronaldo yang tengah on fire di lini depan. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya pada tim Samba sungguh berada di luar dugaan. Sehari sebelum final, mereka mendapat kabar mengerikan yang mengatakan bila Ronaldo mengalami kejang-kejang. Peristiwa itu pertama kali disaksikan sejumlah pemain.
termasuk Leonardo yang menyebut bila Ronaldo mengalami sawan secara tiba-tiba di kamar hotel. Ronaldo hendak tidur siang waktu itu, hari di mana pertandingan akan digelar, seperti juga kami. Ketika dia tidur, disitulah dia kejang-kejang. Roberto Carlos yang berada satu kamar dengannya kemudian berlari meminta pertolongan, kata Leonardo dikutip dari 442. Satu fakta mengerikan lainnya diungkap oleh Edmundo yang mengatakan kalau mulut Ronaldo sampai mengeluarkan busa. Bahkan, ex-penyerang Brazil itu menyebut bila lidah Ronaldo nyaris tertelan. Anehnya, ketika tim dokter melakukan pemeriksaan, dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang berbahaya menimpa Ronaldo. Dokter hanya meminta rekan-rekan lainnya untuk memberi waktu istirahat lebih bagi penyerang berjuluk Il Fenomeno. Setelah peristiwa yang mengejutkan itu, Ronaldo baru bangun pukul 5 sore. Ia pun sempat bingung dan masih belum sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat kondisi tersebut, pelatih Mario Zagallo memutuskan untuk membangku cadangkan Ronaldo dan menggantinya dengan Edmundo. Ketika pertandingan bakal segera dimulai, sang pelatih meminta seluruh pemain untuk melakukan pemanasan di ruang ganti, bukan di lapangan. Zagallo tidak ingin penonton menyadari bila Brazil akan bermain tanpa Ronaldo. Ronaldo yang kemudian dibawa ke klinik pun sudah memunculkan kabar bahwa sang pemain tidak akan dipasang di laga final. Namun entah apa yang terjadi, 40 menit sebelum laga final, Ronaldo malah datang ke stadion dan meminta Zagallo untuk memainkannya. Zagallo yang terkejut namun juga senang, kemudian memilih Ronaldo sebagai starter dan mengurungkan niat untuk memainkan Edmundo di tim utama. Keputusan itu diambil karena ia menghindari gejolak dari supporter Brazil yang tentunya akan sangat marah dan kecewa jika nekat membangku cadangkan Ronaldo. Sialnya, memainkan Ronaldo bukanlah perkara tepat. Pemain berkepala pelontos itu seperti linglung. Ronaldo tampak kesulitan menembus lini pertahanan Prancis dan beberapa kali gagal memanfaatkan peluang. Ada banyak kecurigaan yang muncul dari benak para penonton yang melihat Ronaldo tampil tanpa tenaga di laga final. Akibat keanehan yang terjadi pada Ronaldo, Brazil gagal mencetak satu pun gol dan membuat Prancis menang dengan skor telak 3-0. Tanggapan Ronaldo dan teori konspirasi yang muncul. Hingga saat ini belum ada jawaban pasti tentang apa yang terjadi pada Ronaldo. Bahkan ketika sang pemain diwawancarai pada tahun 2018, reporter juga merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Ronaldo membenarkan dirinya merasa lelah setelah makan siang bersama tim dan hal terakhir yang dia ingat adalah tidur di kamar hotelnya. Setelah itu saya kejang-kejang, saya dikerubuti para pemain dan dokter ada di sana. Tutur Ronaldo bercerita. Ronaldo mengatakan tak ada satupun orang yang menjelaskan situasi yang dialaminya. Setelah itu, Ronaldo diajak berkeliling taman oleh Leonardo yang membeberkan segalanya. Dia juga diberitahu dokter bahwa tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Maka dari itu, dia berani meminta pelatih untuk memainkannya. Saya bermain dan sepertinya kejang-kejang yang saya alami memberi dampak buruk untuk pemain lain. Itu sesuatu yang mengerikan. Tidak biasa terjadi. Saya tidak pernah ingin absen membela negara saya. Saya merasa bisa bermain, tapi sudah jelas itu bukan permainan terbaik dalam karir saya, ujar Ronaldo. Setelah kabar tersebut beredar ke khalayak, muncul sebuah teori konspirasi. Pertama, ada Ronaldo melakukan pengobatan rahasia. Salah satu dokter tim Brazil, Joaquim da Mata, bercerita kalau Ronaldo belakangan sering minum obat penghilang rasa sakit Voltaren sejak alami cedera lutut melawan Maroko di fase grup. Penggunaan obat ini yang disinyalir sebagai penyebab anehnya sikap Ronaldo sebelum laga final. Teori kedua mengatakan bila pemain Brazil disuap agar mengalah. FIFA diisukan meminta Brazil untuk kalah dengan memberi dana sebesar 23 juta dolar dengan balasan mendapat jatah tuan rumah Piala Dunia dan mendapat kelancaran untuk jadi juara di gelaran 4 tahun berikutnya. Dilaporkan bila Ronaldo tidak senang dengan tawaran ini dan ingin mundur dari skuad. Tetapi berubah pikiran setelah dia disebut mendapat ancaman dari Nike akan kehilangan sponsorship. Teori ketiga mengatakan bila Ronaldo dipaksa Nike tampil di laga final meski kondisinya buruk.
Seperti diketahui, Nike kabarnya sudah menandatangani kontrak sebesar 80 juta dolar dengan Federasi Sepak Bola Brazil. Jadi sudah pasti mereka ingin mereknya tampil di laga final secara utuh. Sponsor tersebut bahkan sampai meminta pelatih Brazil untuk mengganti susunan pemain ketika tahu Ronaldo akan dicadangkan. Apa yang muncul dari teori ini lantas disebut paling realistis, karena Edmundo yang sebelumnya akan dimainkan membenarkan hal tersebut. Tapi kembali lagi, itu hanya teori-teori yang coba menerka tentang kejadian besar yang sampai sekarang bahkan belum diketahui kebenarannya. Yang pasti, Ronaldo yang sempat hilang di laga final tahun 1998 sukses menebus dengan penampilan gemilang di gelaran 2002. Ia menjadi bintang sekaligus membawa Brazil mengangkat trofi kelima sepanjang sejarah.